Di awal kisah, kita diperkenalkan dengan Helena, seorang remaja yang ikut kedua orang tuanya mengelola kelompok sirkus. Namun, malam itu ia merasa terjebak dalam rutinitas yang mengekangnya. Menjelang pertunjukan, Helena enggan keluar dari kamar hingga ibunya datang memaksanya bersiap. Bukannya patuh, ia justru bertengkar dengan sang ibu. Meski sempat menahan amarah, ibunya tetap membawanya tampil bersama ayah di panggung. Sayangnya, di tengah pertunjukan, sang ibu tiba-tiba semaput dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mom! She's over there. Beberapa hari kemudian, Helena tinggal di rumah susun bersama bibinya. Kamar tidurnya penuh dengan lukisan, mencerminkan sifatnya yang kreatif dan gemar menggambar. Pagi itu, ia bersiap menjenguk sang ibu yang masih dirawat. Namun ayahnya tidak ikut karena ada urusan. Saat tiba di rumah sakit, ibunya terlihat senang menerima kedatangannya. Mereka berbincang hangat hingga akhirnya Helena meminta maaf atas pertengkaran mereka kemarin. Seperti biasa, sang ibu yang penyayang dengan tulus memaafkannya. Sepulang dari rumah sakit, Helena mendatangi ayahnya yang tengah pusing memikirkan rencana membawa sirkus ke Prancis sekaligus mencari biaya pengobatan istrinya. Tak lama, tiba-tiba pihak rumah sakit memberi kabar bahwa ibunya akan dioperasi. Mendengar hal itu, Helena pun terkejut dan marah karena ia baru saja pulang dari sana tanpa ada satupun perawat yang memberi kabar itu. Kekecewaan membuatnya menyendiri di atap rumah susun sambil melukis tembok. Saat ayahnya datang, Helena mencurahkan rasa takut akan kehilangan ibunya. Penyesalan karena sering berselisih dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Untung saja sang ayah mampu menenangkannya. Malam pun tiba, suasana cemas masih menyelimuti Helena, ayah dan bibinya. Helena pun masuk ke kamar untuk bobo, namun ia terbangun karena mimpi buruk. Ia kemudian berjalan keluar menelusuri lorong rumah susun hingga bertemu 3 orang misterius. Awalnya ia mengira mereka teman sirkusnya, namun ternyata orang yang berbeda. Helena pun mencoba berkenalan, tapi tiba-tiba bayangan hitam menyerang. Untungnya, ia berhasil diselamatkan oleh salah satu dari mereka yang bernama Valentine. Sayangnya, 2 lainnya lenyap ditelan oleh bayangan itu. Mereka berlindung di sebuah ruangan misterius, tapi tiba-tiba dihadang seekor kucing Sphinx mengerikan. Valentine kemudian meminta Helena mengambil buku untuk mengalihkan perhatian kucing itu yang gemar memakan kertas. Dan saat menemukan pintu keluar, mereka terhenti oleh jurang dalam. Valentine lalu menyuruh Helena mengambil 2 buku besar yang secara ajaib membawa mereka menyeberang dan selamat. Dan terungkaplah, ternyata bayangan itu dikendalikan oleh Ratu Bayangan Jahat yang siap memburu Helena. Setelah berhasil menyeberang, Helena dan Valentine saling menenangkan. Apalagi Valentine yang tampak sedih karena kehilangan kedua temannya. Helena melihat sekeliling dan mendapati dunia itu dihuni oleh makhluk-makhluk aneh yang berbondong-bondong mengungsi akibat serangan bayangan. Valentine mengungkapkan dulunya tempat ini sangat indah, ramai transaksi dan penuh hiburan. Namun, sejak Ratu tertidur, semuanya berubah. Ia juga mengaku dulunya orang penting di kota ini dan memiliki menara yang bisa hidup. Tapi, saat percakapan mulai seru, tiba-tiba datanglah makhluk sersan menangkap Helena karena wajahnya mirip pelaku yang membuat sang putri tertidur. Ia dibawa ke istana untuk diserahkan kepada Perdana Menteri. Dalam perjalanan, Helena meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpinya.
Sementara itu, Perdana Menteri tengah mencari pemenang sayembara yang bisa menemukan pesona sang putri. Sayangnya ia masih belum berhasil. Saat Helena tiba, ia langsung diminta mengembalikan pesona tersebut. Anehnya, Perdana Menteri tidak tahu apa-apa tentang bentuk dan wujud pesona itu. Perdana Menteri kemudian membawa Helena ke kamar sang putri. Di sana, Perdana Menteri menjelaskan bahwa dulunya dunia mereka dipenuhi cahaya matahari dan bulan yang saling berpelukan. Semua orang hidup damai dan saling menghibur. Namun suatu hari datang perempuan dari dunia gelap berwajah persis Helena. Putri Cahaya mengadakan pesta untuk menyambutnya. Tetapi keesokan harinya pesonanya hilang dan ia tertidur hingga kini. Saat Helena mendekat ke Putri Cahaya, ia terkejut mengetahui bahwa Putri Cahaya adalah ibunya sendiri. Helena pun bertekad menyelamatkan dunia cahaya ini. Meski Perdana Menteri pesimis, tetapi Helena akan mencobanya. Know if you're in the right field. Look, Setelah diberi petunjuk untuk pergi ke perpustakaan, Helena dan Valentine menemui penjaganya yang bernama Gremet. Gremet mengarahkan mereka ke lantai atas dan membekali Helena dengan jaring. they were talking about. Sesampai di sana, buku-buku berterbangan. Namun Helena berhasil menangkap buku yang mereka cari. Buku itu kembali terbang. Untung saja Gremet berhasil menangkapnya. Ia lalu menceritakan kisah dari buku itu. Ia mengisahkan ada seorang yang menggambar penuh kertas putihnya hingga hitam pekat. Lalu mulai menggambar dengan pena putih di atas kertas hitam itu. Begitu juga seterusnya. Pesona tersebut adalah gambaran abadi Putri Cahaya dan Putri Kegelapan. Dan kota ini adalah hidup serta mimpinya. Helena kemudian mendapatkan sebuah notebook pemandu dari Gretman yang langsung memberi petunjuk menuju sebuah jendela. Saat ia melihat keluar, tampak cahaya yang menuntunnya untuk pergi ke sana. Pages everywhere. of the treasury and we can be out of the city. Dalam perjalanan, Helena merasa jalan yang mereka lalui tak asing. Ia melihat sebuah jendela lagi dan ternyata di baliknya ada kamarnya sendiri yang penuh lukisan. Ia pun sadar bahwa mereka kini berada di dalam lukisannya sehingga ia tahu persis kemana harus pergi. Heading the right way. Perjalanan pun dimulai. Sepanjang jalan, Helena melihat poster burunan dirinya dengan imbalan besar. Namun ia mengabaikannya. Mereka akhirnya tiba di gerbang Giant Orbit yang pernah ia gambar. Valentine memilih menunggu di luar, sementara Helena masuk sendirian. Di dalam, Helena dihadang oleh seekor singa bernama Riddle yang gemar teka-teki. Setelah berhasil menjawab tantangannya, Helena membalikan teka-teki itu sehingga membuat Riddle kebingungan dan membiarkannya lewat. Namun dari kejauhan, bayangan hitam masih mengawasinya. Valentine yang menunggu di luar tiba-tiba dikejar oleh bayangan hitam dan terpaksa lari masuk. Bahkan berhasil mengecoh Riddle. Di tengah area Giant Orbit, mereka bertemu Big Two, sosok mengambang penjaga rahasia. Helena lalu menanyakan tentang pesona kepadanya, tetapi tiba-tiba bayangan hitam datang dan menelan Big Two. Sebelum hilang, Big Two sempat memberi petunjuk bahwa pesona itu adalah Mirror Mask, serta menyerahkan kotak milik putri untuk dijaga Helena. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran bayangan hitam dan membuka kotak itu yang ternyata isinya adalah sebuah kunci. Kini Helena tetap optimis meski bayangan hitam terus membuntuti dari kejauhan. Dari petunjuk Big Two, mereka kemudian mencari Mirror Mask. Ajaibnya, di hadapan mereka tiba-tiba ada rumah bertuliskan Mask Shop. Mereka pun langsung masuk barangkali sang pemilik rumah tahu. Setelah masuk, pemiliknya menyambut hangat dengan menyuguhkan mereka kue di ruang tamu. Namun, rumah itu penuh kucing Sphinx peliharaannya. Saat ke toilet untuk cuci tangan, Helena kembali melihat jendela dan menyaksikan sosok dirinya yang pang, arogan, serta bertengkar dengan ayahnya. Ia kemudian kembali ke ruang tamu, tapi suasana berubah tegang saat kucing-kucing itu tampak lapar dan mengincar mereka berdua.
Untungnya Helena dan Valentine berhasil kabur berkat notebook pemandu dari Gremmat. Really busy, but thank you. Dalam perjalanan, Valentine kembali bercerita tentang menara miliknya, sebuah menara yang hidup dan dulu menjadi kebanggaannya. Namun sekarang menara itu pergi meninggalkannya karena satu kesalahan yang tak pernah ia akui dan ia enggan meminta maaf. Dalam percakapan itu, tiba-tiba kawanan Sphinx itu kembali mengejar. Helena tak punya pilihan selain mengalihkan perhatian mereka dengan menyobek lembaran notebook itu dan memberikannya kepada mereka. Di sisi lain, Ratu Bayangan semakin tak sabar dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap Helena. Sementara itu, Helena dan Valentine yang berhasil lolos dari kejaran Sphinx mulai melanjutkan pencariannya. Di perjalanan itu, Helena menceritakan kepada Valentine tentang sosok bayangannya saat di toilet. Namun, bayangan jauh itu berbeda dengan dirinya. Ia nampak pang arogan dan kasar kepada ayahnya. Mendengar hal itu, Valentine menanggapinya dengan candaan bahwa itu adalah Mirror Mask. Hingga akhirnya, tiba-tiba mereka melihat sebuah bangunan menara berbentuk sama seperti kunci yang Helena pegang. Lalu mereka menaiki tangganya menuju ruangan itu. Sesampainya di dalam menara, Valentine tampak ketakutan karena konstruksi bangunannya terlihat rapuh. Namun Helena justru mengejeknya sebagai pengecut. Tak lama, Helena tiba-tiba terperosok ke dalam jurang. Di dalam jurang itu, ia dikepung oleh segerombolan gorila unicorn bernama Malcolm Bob. Helena mencoba bertanya kepada mereka tentang Mirror Mask dan kunci itu. Belum sempat mendapatkan jawaban, tiba-tiba bayangan hitam menyerang. Kepanikan pun pecah hingga salah satu Malcolm Bob berhasil membawa Helena dan Valentine ke tempat yang aman. Di tempat aman itu, Helena kembali menemukan sebuah jendela. Saat mengintip, ia melihat sosok dirinya yang lebih pang arogan sedang bercumbu di kamar bersama seorang pria. Pemandangan itu pun membuat Helena kecewa. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka tiba di sebuah kolam yang membingungkan. Valentine mengatakan bahwa kolam ini adalah batas kota impian dan batas kenangan. Tanpa disadari, Helena tiba-tiba mulai terhipnotis dan tenggelam ke dalam alam bawah sadarnya. Dalam bayangannya, ia bertemu dengan Ratu Cahaya yang ternyata adalah ibunya sendiri. Ibunya meyakinkan bahwa Helena pasti bisa menemukan apa yang ia cari. Ibunya juga mengungkapkan ketakutannya bahwa semua ini hanyalah mimpi pikiran bawah sadarnya saat operasi berlangsung. Namun, Helena menegaskan bahwa ini adalah mimpinya, bukan mimpi sang ibu, dan ia yakin bisa melewatinya. Keduanya pun saling menguatkan hingga akhirnya sang ibu menyuruh Helena melanjutkan petualangannya bersama pacarnya Valentine. Meski Helena langsung menyangkal dan menegaskan bahwa Valentine hanyalah imajinasinya. Setelah tersadar, Helena mulai yakin bahwa ini adalah mimpinya. Ia kemudian mencoba menggunakan imajinasinya dan berhasil menciptakan sebuah ruangan kapsul di tengah kolam batas kota mimpi. Ia juga membangun jembatan untuk masuk ke kapsul itu. Di dalamnya terdapat banyak lubang kunci yang membuat Helena mencoba satu persatu. Namun, tiba-tiba guncangan besar terjadi. Ternyata, guncangan itu disebabkan oleh sosok Helena yang pang arogan memindahkan lukisan kapsulnya, membuat Helena terluka. Valentine pun bergegas menyuruh Helena istirahat dan ia pun pergi mencari bantuan. Begitu Valentine keluar, mereka sudah berada di tengah hutan hitam. Rupanya, pemindahan lukisan itu telah memindahkan mereka ke hutan bayangan. Saat Valentine pergi, Helena kembali mengintip melalui jendela dan melihat kembali sosok pang arogannya membakar semua lukisan, menyebabkan dunia cahaya mulai perlahan lenyap. Dan tiba-tiba, sosok bayangan hitam menangkap Helena. Saat tersadar, Helena mendapati dirinya berada di hadapan Ratu Bayangan Jahat yang ternyata juga adalah ibunya. Sang ratu mengaku hanya ingin bersama Helena, dan itulah alasan ia memasang poster bersayembara untuk menangkapnya. Helena kemudian mencapakan dan memarahinya karena telah menghancurkan dunia bayangan. Ia juga percaya bahwa Valentine akan menyelamatkannya.
Tapi tak disangka, ternyata yang menyerahkan Helena kepada Ratu Kegelapan adalah Valentine sendiri hanya demi imbalan sayembara itu. Pengkhianatan itu pun membuat Helena hancur. Ia pasrah dengan nasibnya hingga Ratu Kegelapan mengubahnya menjadi sosok bersetelan hitam yang pang arogan. Persis seperti bayangan dirinya yang selama ini ia lihat. Kini Helena benar-benar menjadi versi pang arogan tersebut. Sementara itu di sisi lain, setelah menyerahkan Helena, Valentine merasa hampa. Semua hadiah yang ia miliki kini tak berguna karena kini dunia sudah hancur. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia pun kembali ke ruang kapsul buatan Helena dan mencoba mencari lubang kunci yang cocok satu persatu. Sementara itu, Helena mulai kehilangan kesadaran dan larut memerankan perannya sebagai pang sejati bersama Ratu Bayangan. Namun tak disangka, usaha Valentine akhirnya membuahkan hasil. Ia menemukan kotak kunci itu, namun di dalamnya hanya ada selembar tulisan surat dari Helena untuk ibunya di masa depan. Dalam surat itu, Helena mengatakan bahwa ia telah menemukan Mirror Mask, kunci untuk membangkitkan kembali dunia cahaya. Membaca itu, hati Valentine pun tergugah. Dengan bantuan notebook pemandu dari Greymouth, ia memutuskan untuk kembali menemui Helena dan menyadarkannya. Kini Valentine berhasil membangkitkan kesadaran Helena lewat permainan bolanya, mengingatkan Helena pada masa-masa sirkusnya. Setelah tersadar, Helena membawa Valentine ke kamarnya. Mereka mulai mencari jalan keluar, tapi rencana itu terganggu ketika pelayan datang mengantar makanan, memaksa Valentine untuk bersembunyi. Setelah situasi aman, mereka melanjutkan rencana sambil makan. Saat berpikir keras, mereka teringat notebook pemandu yang kini hanya tersisa satu lembar. Saat dibuka, tertulislah pesan, "Percayalah kepada apa yang ibumu katakan." Helena pun teringat saat ibunya selalu menatap wajahnya yang mirip dengan dirinya. Menyadari petunjuk itu, Helena pun menatap cermin di kamarnya dengan sungguh-sungguh hingga wajahnya menyatu dengan permukaan cermin. Dari situlah ia berhasil mendapatkan Mirror Mask. Setelah mendapatkan apa yang selama ini mereka cari, mereka segera melarikan diri. Namun di tengah pelarian, Valentine yang tak pernah lepas dari rasa lapar tergoda makanan sebuah labu raksasa. Seorang pria mendadak muncul memberitahu bahwa itu adalah buah masa depan yang hanya bisa dimakan oleh orang suci. Hingga tiba-tiba Valentine nge-fly terbawa masuk ke alam bawah sadarnya, di mana ia melihat dirinya di dunia nyata sebagai pelayan restoran yang membuat kekacauan. Sementara itu, pelayan istana melaporkan kaburnya sang putri kegelapan. Ia pun langsung melakukan pengejaran. Sayangnya, putri bayangan berhasil menyudutkan Helena dan Valentine. Dalam kondisi terdesak, Valentine tak punya pilihan lain. Ia meminta maaf kepada menara hidup miliknya, dan tak lama, menara itu pun datang menyelamatkan mereka. Dari jendela menara, Helena melihat sosok pang arogan dirinya hendak menghancurkan semua lukisan. Ia pun mencoba menggunakan Mirror Mask, namun gagal. Kini, satu-satunya jendela yang tersisa pun lenyap, menandakan seluruh dunia cahaya hancur. Scene kemudian berganti ke dunia nyata, memperlihatkan Helena versi arogan yang berpenampilan pang. Ia naik ke atap rumah susun, berniat membakar semua lukisannya. Namun angin menggagalkan koreknya. Karena frustrasi, ia pun menghambur-hamburkan lukisan itu hingga tanpa sengaja membuat satu jendela terakhir. Kesempatan ini dimanfaatkan Helena baik-baik untuk menggunakan Mirror Mask menarik kembali ke dunia nyata dan menyadarkan dirinya yang terjebak kegelapan. Putri Cahaya pun kembali hidup. Lalu Helena terbangun di atap rumah susun, dibangunkan oleh ayahnya. Kali ini ia benar-benar sadar dari mimpinya. Tak hanya itu saja, kabar bahagia pun datang dari rumah sakit. Operasi ibunya berhasil, membawa kebahagiaan bagi mereka. Seminggu kemudian, kini panggung sirkus ayahnya yang sukses menggelar pertunjukan di Prancis. Saat malam tiba, antrian tiket nampak panjang. Helena sedang berlatih, tiba-tiba tertabak seorang pria yang ternyata pria itu adalah Valentine. Mereka pun langsung saling mengenal.
tersenyum dan film pun ditutup dengan pesan apapun yang terjadi, jangan biarkan kesedihan menumbuhkan kegelapan di hatimu hingga menghancurkan duniamu. Itulah pesan dari Shikot Ikisut. Film pun berakhir. What? Oke guys, itulah alur cerita film Mirror Max. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. No! Real life. You couldn't handle. I like it here.